Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Nur Azizah Lutfi. Saya guru di SDN 1 Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa PPG Guru Tertentu Piloting Tahap 3 tahun 2024 di Universitas Negeri Malang. Dalam kesempatan ini, saya akan mempersembahkan video pembelajaran saya untuk memenuhi UKP PPG Guru Tertentu periode 4 tahun 2024 Piloting Tahap 3. Berikut video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum kegiatan belajar hari ini kita mulai, seperti biasanya, mari kita berdoa. Untuk kedua kelas, silakan dibikin doa. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalis kita, cinta tanah air kita kepada bangsa kita, yuk mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Tugasnya hari ini Kreatif dan bernalar kritis. Oke, yuk sudah kembali. Oke, anak-anak, sebelum kegiatan belajar hari ini kita mulai, Bu Guru ingin mengecek kehadiran kalian. Coba dilihat kanan dan kiri kalian. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Tidak ya? Semuanya masuk ya? Ya. Alhamdulillah. Berarti semuanya siap dan semangat untuk belajar. Oke? Memang harus seperti itu. Kita harus semangat terus dalam belajar. Karena hal ini untuk kita masa depan kita. Untuk menggapai cita-cita kita. Itu job. Oke, selanjutnya ya. Welcome to pembelajaran IPAS. Jadi hari ini materi kita IPAS ya. Materinya tentang sifat-sifat cahaya. Oke, sebelum itu Beli mau tanya dulu ini. Sudahkah kalian bercermin hari ini? Sudah. Oke, saya mesti harus sudah sekolah mesti kan bercermin. Apakah aku sudah cantik? Apakah aku sudah ganteng? Gitu ya. Mesti seperti itu. Begitupun juga Beli. Nah, sekarang kira-kira bisanya mau tanya lagi. Kalau pada malam hari gelap, nggak ada lampu, pas mati lampu, sampai pengen metu lungo, pengen ngocok, kira-kira kalian bisa nggak mengaca? Tidak.
apa-apa ya? Berarti gambar kita ada di cermin itu karena adanya bantuan cahaya. Kalau nggak ada cahaya berarti kita nggak bisa lihat apa-apa. Oke? Nah, berarti begitu juga yang kita belajar hari ini yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama. Jadi untuk tujuan yang pertama, melalui pengamatan video, kalian itu diharapkan untuk mampu menjelaskan sifat-sifat cahaya. Yang kedua adalah melalui diskusi kelompok, kalian itu diharapkan untuk bisa menganalisis penerapan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kegiatan kita adalah ada yang melalui pengamatan video dan juga ada yang diskusi kelompok. Oke, setelah itu, nah nih sebelum Bu Leli menjelaskan materi, kita berdiskusi. Bu Leli ingin tahu dulu sejauh mana pengetahuan kalian tentang sifat-sifat cahaya itu, tentang materi yang akan Bu Leli sampaikan ini. Oke, terima kasih. Ini untuk Bu Leli melihat bagaimana sejauh mana kemampuan kalian, ya. Oke, selanjutnya Bu Leli akan menyampaikan materi lewat sebuah video. Sebelum itu, biar kita lebih semangat lagi, ya, biar lebih fokus lagi, mari kita saling tanya kabar dengan yel-yel. Untuk ini SDK, Bu Leli yang merah, kalian yang hitam. Oke, are you ready? Ready. Ditanya kalian jawab. Yuk, 1, 2, 3. Siswa kelas 5, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar seksama. Siswa kelas 5 semuanya Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? baik. Siapkah dari kita semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus bersemangat dan kami paham. Once more, satu kali lagi. Siswa kelas 5, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar seksama. Siswa kelas 5 semuanya Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? baik. Siapkah dari kita semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus bersemangat dan kami paham. Oke, good job, tepuk tangan buat kita semua. Nah, kita mulai semangat ya. Nah, oke, ini ada sebuah video. Kalian amati, kalian pahami, nanti kita berdiskusi bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar materi IPA kelas 5 SD tentang cahaya dan sifatnya. Sebelum itu, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Mari kita amati gambar ini. Bagaimana cahaya merambat? Nah, pernahkah kalian melihat bayangan kalian pada siang hari? Mengapa ada bayangan? Apa yang mempengaruhi bentuk bayangan? Pernahkah anak-anak bercermin? Mengapa ya kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Wah, pelangi itu sangat indah. Bagaimana ya pelangi terbentuk? Mari kita simak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengetahui sifat-sifat cahaya. Sifat yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti gambar. Di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Bisakah kalian melihat rambatan cahaya yang lurus? Sifat yang kedua yaitu cahaya bisa dipantulkan. Perhatikan gambar. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata
mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya, kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Sifat yang ketiga yaitu cahaya bisa menembus benda bening. Kita bisa melihat dengan jelas melalui kaca jendela. Namun, kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Perhatikan gambar. Apakah kalian bisa melihat perbedaan ketiga benda pada gambar tersebut? Apakah di sekeliling kalian ada benda-benda bening, buram, dan gelap? Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus bagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Nah, berdasarkan sifat cahaya yang tadi, benda dapat dibedakan menjadi 3. Apa saja? Ya, bening, buram, dan gelap. Ketika benda bening, semua cahaya bisa menembus benda. Ketika benda buram, hanya sebagian cahaya yang bisa ditembus. Ketika benda gelap, sama sekali tidak bisa ditembus cahaya. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Hal inilah yang membuat kita melihat kolam renang lebih dangkal dari seharusnya. Nah, ketika kalian mengamati ikan dalam kolam, posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus ke air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan ke dalam air. Sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya bisa diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Merah, jingga, hijau, kuning, biru, nila, dan ungu. Lalu, bagaimana pelangi terbentuk? Pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Sifat cahaya yang keenam yaitu ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan, seperti pada gambar. Jadi, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah dapat menemukan jawaban dari 4 pertanyaan di awal video ini? Oke, sudah videonya sudah kalian amati? Sudah diamati. Kemudian beri notanya. Setelah mengamati video, apa yang kalian dapatkan dari video itu tadi? Oke, coba Dava. Ternyata cahaya bisa dipantulkan. Oke, ternyata cahaya bisa dipantulkan. Apa contohnya Deva? Contohnya prakteknya apa di kehidupan kita? Kayak yang tadi apa? Ketika kita bercantikkah saya? Berkaca. Berkaca dapat. Oke, tambah dapat. Satu lagi, Livia. Oke, Livia mau tanya apa? Saya tahu dulu ternyata cahaya dapat dibiaskan. Ternyata cahaya dapat dibiaskan. Setuju nggak? Setuju. Contohnya apa? Saya mau jawab lain.
Dibiaskan contohnya apa? Aska, contohnya apa? Sendok dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Oh iya, sendok dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Gimana sendoknya? Ngapain? Kenapa? Bengkok. Terlihat bengkok. Padahal sendoknya bengkok enggak? Enggak ya, itu sering terjadi. Atau terlihat lebih besar. Ya. Oke. Terus ada lagi? Oke, Caca. Ternyata pelangi terjadi karena cahaya bisa diuraikan. Ternyata pelangi itu bisa terjadi ketika cahaya diuraikan, Bu. Oke, kalian pernah lihat pelangi nggak? Pernah. Kapan pelangi itu terjadi? Biasanya setelah hujan, kemudian ada cahaya matahari. Ya, biasanya terbentuk pelangi. Warnanya pelangi apa Wih, bingung. Kenapa kok bisa terjadi pelangi? Karena ternyata cahayanya diuraikan ketika melewati tetesan air. Hujan kan air ya? Ketika melewati cahaya matahari melewati tetesan air, maka cahaya itu akan diuraikan menjadi beberapa warna. Jadi aslinya cahaya putih itu aslinya terdiri dari beberapa warna. Magic ini warna pelangi. Oke? Ya, ada lagi? Aska. Bu, apa tahu bedanya cahaya dibandingkan sama cahaya dibiaskan? Cahaya dibandingkan sama cahaya dibiaskan. Saya bertanya. Tadi kan ada sifat-sifat video ya kayak cahaya dipantulkan dan cahaya dibiaskan. Aska masih bingung. Kalian bisa jawab. Kalau dipantulkan gimana? Kalau dipantulkan berarti gambarnya kembali lagi ke mata kita bisa melihat tempat aslinya toh. Kalau dibiaskan kita melihatnya lebih nah, jadi kalau dipantulkan dipantul kembali lagi kita. Kalau ini cermin gini, kita bercermin. Wah, aku ayu ya hari ini. Maka kita bisa melihat gambar kita, mantul lagi ke kita. Kalau dibiaskan itu ketika cahaya itu melewati medium yang berbeda. Contoh yang tadi, sendok, gelas sama sendok. Ini boleh punya contohnya nih. Nanti kita beberapa praktikum ya. Ini punya sendok. This is sendok. Ini sudah berisi gelas yang berisi air. Ketika dimasukkan, belum salah dulu. Apa yang terlihat? Ya, lihat bengkok. Ini namanya dibiaskan. Jadi katanya bengkok. Seperti ada lagi misal kalian naik kolam, berenang. Naik kolam berenang, sampai dulu gini kolamnya. Kok kayak kolam ini cendak toh? Ini kayak cetak ini kolam ini. Ya, padahal aslinya sampai melebu kuwi jeru. Ya toh? Itu karena apa? Karena cahayanya dibiaskan. Jadi cahaya melewati udara dan melewati airnya, cahayanya kayak bengkok nih. Seolah menjadi bengkok. Oke? Sudah ya? Jadi itu adalah materi. Sudah aja nggak ada yang tanya? Sudah kabel dari jelas cahaya. Jadi ini secara garis besar sifat-sifat cahaya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang pertama cahaya menembus benda ini. Contohnya itu ketika kita gelas kosong disentri, maka yang terjadi adalah menembusnya. Yang kedua cahaya dipantulkan. Ngocok. Yang ketiga cahaya dibiaskan. Itu tadi sendok. Yang keempat Cahaya membentuk bayangan. cahaya membentuk bayangan. Contohnya apa? Contoh yang membentuk bayangan ini biasanya ketika kalau cahaya membentuk bayangan ketika belakangnya matahari pasti akan terbentuk bayangan. Ya. Yang kelima cahaya diuraikan. Oke? Ini adalah beberapa sifat-sifat cahaya. Untuk selanjutnya, ya, ada yang tanyakan lagi nggak? Paham ya? Untuk selanjutnya, ini berarti ada beberapa video. Video ini sering berhubungan dengan kejadian kita sehari-hari. Ya. Kemudian nanti kalian amati, kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nanti kita presentasi. Presentasinya itu berdasarkan apa yang kalian senangi. Nah, nanti videonya silakan diamati, kemudian tentukan sifat cahaya apa yang ada di video itu. Semuanya sudah boleh dirangkum dalam suatu KPD. Nanti kalian berkelompok mendapatkan ini lembar kerja kalian dan nanti diskusikan dengan kelompok kalian. Oke? Video yang pertama.
Ini apa Ida? Seorang, kemudian ada bayangannya. Oke, udah ya. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian berkelompok. Kelompoknya nanti kan presentasi. Siapa yang nanti ingin presentasinya ya Allah, dengan cara menggambar, silakan menjadi kelompok 1 dulu di sini. Siapa yang ingin menggambar? Angkat tangan. Oke, di sini. Kelompok 2 yang mungkin nanti presentasinya dengan cara mempraktekkan siapa? Jadi akan membagi LKPD-nya. Ditulis sama kelompoknya. Bakalan baca, jadi ini ditulis ke sini. Ya. Ini iya, berarti ini misalnya nih. Bagaimana kalian tahu bahwa yang merambat lurus? Kan tadi kan ada videonya yang merambat lurus. Oke, kalian ingin dengan cara praktek. Jadi kalian nanti digunakan dengan cara praktek ya, presentasinya ya. Ya. Ini kan menggambar, jadi kalian kan jawabnya ini juga menggambar di bagaimana cara merambat lurus. Misalkan kalian bilang dia bertolak center ya, merambat lurus. Kemudian ini juga mengapa ini, jadi langsung mengapa center hingga benih seperti kaca, jadi gambar menembus hingga benih ini ya. Jadi nanti kalian presentasinya dengan cara mau gambar di depan ya. Mau tanya tentang nomor berapa? 3 ya? Ya maksudnya itu kalian didorong mencari contoh lain. Misalnya kan itu kan disebutkan benda cahaya membias. Itu kan contohnya tadi kan sendok pensil yang dimasukkan ke dalam air. Contoh lainnya apa di kehidupan kalian sehari-hari? Ya itu. Apa misalnya tadi kolam atau apa gitu ya? Saya mau tanya. Oh iya, Sasa mau tanya. Apa Sa? Kelompok saya kalau presentasinya pengen langsung praktek di depan apa boleh? Gak apa-apa, boleh. Jadi Sasa nanti pengen kelompoknya praktek, masih praktek di depan tentang sifat cahaya. Oke, gak apa-apa. Alatnya sudah disediakan, silakan kalian nanti mempraktekkan. Oke? Nanti presentasinya juga ada tanya jawabnya ya, presentasinya ya. Jadi nanti waktu kelompok 1 presentasi, nanti ada kelompok lainnya bertanya. Gitu ya. Oke, sudah. Selanjutnya presentasi ya. Sebelum presentasi, untuk membakar semangat kita, biar lebih semangat, kita ada punya tepuk ya. Dan kita menggerakkan badan kita agar lebih semangat. Oke? Jadi bilang tepuk 1, tepuk 2. Guys, mulai semangat lagi ya, kelompok 1 boleh maju. Pengen presentasi dengan apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggota Asaf, Agan, Eva, saya dan saya Yoga. Kami akan mempresentasikan sifat-sifat cahaya Dengan cara apa? cara menggambar. Oke, dengan menggambar. Oke, silakan. Silakan ditunjukkan. Ini adalah contoh. Dan siapa? Ayo, Aska. Nomor 1 yang mana? Yang A itu apa? Ini adalah contoh cahaya menembus benda bening. Contoh cahaya menembus benda bening. Oke, terus. Selanjutnya, Saya merambat lurus. cahaya merambat lurus. Oke, terus. Itu berarti itu gambar apa itu? Bukan. Oh, center. Oke, center biasanya ada di lubangi ya. Oke, terus. Selanjutnya, C. Cahaya dibiaskan. Nah, berarti cahaya dibiaskan itu contohnya apa? Itu gambar apa? Benda dimasukkan ke dalam. Oke,
contoh dimasukkan ke dalam gelas. Terus yang kedua apa Bu? Kolam terlihat. Oh, itu kolam Dalam terlihat. kolam dalam terlihat dangkal. Oke, karena adanya pembiasan cahaya ya. Terus itu apa? Cahaya dapat dipanggilkan. Cahaya dapat dipantulkan. Jadi ketika ngapain itu? Itu ketika apa? Berkaca atau bercermin. Dijelaskan untuk ini ke teman-temannya tuh. Terus selanjutnya dibantu apa? Cahaya dapat diuraikan. Itu ketika apa? Ada matahari, nanti air hujan jadi apa itu? Pelangi. Oke, good. Yang terakhir, cahaya membentuk bayangan. Cahaya membentuk bayangan. Contohnya, saat kita mencari matahari. Oke, good job itu ya. Jadi kelompok ini presentasi dengan cara menggambar. Oke, tepuk apresiasi buat kelompok 1. Keren. Wow, keren. Iki jempolku. Iki jempolku. Kan doamu. Oke, bisa tepuk tangan. Oke, lanjut. Mau kelompok berapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan sifat-sifat cahaya Dengan cara? dengan cara mempraktekannya. Coba lihat, ini adalah contoh dari cahaya merambat lurus. Benar, apa? Cahaya merambat lurus karena cahayanya tembus ya. Oke, terus lanjut. Jadi ini adalah contoh apa sifat cahaya? Dibantulkan. Oke, lanjut. Jadi sifat cahaya menembus benda-benda. Oke, lanjut. Contoh biasa. Oke, terus Najibu ibunya ya. Karena itu lapisan siji dapat menguraikan cahaya. Good job. Silakan, mungkin ada bertanya ditanyakan. Adakah pertanyaan? Yang mau tanya kelompok 2 aja enggak? Saya. Oke. Ini dari kelompok 4 saya mau bertanya. Kenapa bisa terjadi pelangi? Kenapa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mimi. Karena cahaya bisa diuraikan menjadi warna magic biru. Karena saya bisa cerita gimana. Oke. Ada lagi? Jadi kalau kita nggak ada cahaya kita tidak bisa melihat apapun. Oke. Ya? Oke. Silakan diakhiri. Kami Ya, dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tepuk apresiasi buat kelompok 2. Wow, keren. Wow, keren. Ini jempolku. Ini jempolku. Kan doamu. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sifat-sifat cahaya dengan cara membaca. Ya, semuanya kelompok 1, 2, 3, 4 sudah presentasi dengan caranya masing-masing. Kalian sudah presentasi, kalian sudah memecahkan masalah yang sudah diberikan dengan diskusi. Ada yang menggambar, ada yang praktek langsung, ada yang baca. Semua itu tergantung yang kalian sukai. Tidak apa-apa, yang penting jawabannya sama. Intinya sama. Jawaban kalian semua benar. Oke? Nah, pembelajaran yang kita lakukan hari ini adalah namanya dengan cara presentasi beda-beda. Itu namanya pembelajaran diferensiasi. Ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua.
Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Ternyata kita dalam kehidupan kita ternyata banyak ya sifat-sifat cahaya yang sering terjadi di kehidupan kita. Pelangi, kita mengaca, kita melihat gelas yang bengkok ya, ini sangat sering terjadi. Oke, untuk selanjutnya setelah materi diberikan, berarti ingin tahu apa yang kalian ini yang kalian dapatkan. Post-tes ini secara sekilas dari melihatnya kalian sudah bisa menjawab tentang sifat-sifat cahaya. Jadi hari ini kita belajar apa saja anak-anak? Hari ini kita belajar tentang sifat cahaya dan sumber-sumber cahaya dan peristiwa cahaya yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Ya, salah satunya dibiaskan menjadi pelangi, diuraikan, apa lagi? Membaca, berbayangan. Oke. Ya, cukup untuk hari ini tentang materi sifat cahaya. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang melihat. Kita melihat karena adanya mata. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang proses melihat pada mata kita. Oke? Mulai akhiri, sebelum akhiri maka kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih cukup sekian hari ini dan terima kasih ya. Thank you.